Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, jumpa lagi ya dengan Ustazah Alfi di pelajaran PLH. Disiapkan dulu buku dan juga alat tulisnya. Kali ini kita akan belajar tentang pencegahan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tidak bisa dibiarkan terus-menerus karena akan membuat lingkungan rusak dan hancur. Meskipun kondisi bumi sudah memprihatinkan, namun kita sebagai manusia tetap berupaya untuk mencegah terjadinya pencemaran secara terus-menerus. Yang pertama, pencemaran air. Pencegahan pencemaran air dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya melakukan pengerukan sungai dan selokan yang sudah dipenuhi oleh sampah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar air bisa mengalir kembali dan mengurangi banjir ketika musim hujan tiba. Kemudian, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Hal ini dilakukan agar sungai tidak tercemar. Zat yang berbahaya diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan air yang tidak berbahaya. Setelah itu, barulah dibuang ke sungai. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencegahan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya melarang keras terhadap orang yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, mengurangi pemberian pupuk yang berlebihan dan mengurangi pemberian pestisida terhadap tanaman. Pestisida buatan mengandung bahan kimia yang berbahaya. Untuk itu, dapat dikurangi penggunaannya agar tanah tidak tercemar. Selanjutnya, mengurangi pembuangan sampah yang akan dibuang. Sebelum sampah dibuang ke tempat sampah, maka sebaiknya diperiksa terlebih dahulu. Barangkali ada sampah yang bisa diolah kembali menjadi barang berguna yang disebut dengan reduce. Selanjutnya, membuat lubang biopori untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Lubang biopori dibuat dengan cara melubangi tanah dengan ukuran tertentu sehingga ketika hujan datang, air dapat menyerap ke dalam tanah. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencegahan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama, menanam pohon di segala tempat, baik di tanah, tembok maupun di gedung tinggi. Sekarang juga sudah mulai digalakkan mengenai vertical garden, yaitu taman yang dibuat tegak dari atas ke bawah untuk menghindari pantulan sinar matahari. Yang kedua, memperbanyak area hijau seperti taman-taman untuk mengurangi polusi udara. Yang ketiga, memproduksi kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan gas yang membahayakan. Yang keempat, perlunya ada penanganan khusus mengenai asap pabrik, di mana asap pabrik yang dihasilkan tidak membahayakan lingkungan. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan ini, yaitu dengan cara yang pertama, jangan membeli makanan kemasan dalam ukuran kecil. Semakin kecil kita membeli makanan, maka kemasan akan semakin banyak. Belilah makanan kemasan dalam ukuran besar dan tuangkan dalam wadah, sehingga sampah yang dihasilkan tidak banyak. Yang kedua, perbaiki barang-barang yang sudah rusak atau modelnya kuno dengan memodifikasi dan memperbaiki yang rusak. Maka, benda-benda tersebut masih bisa digunakan.
Yang ketiga, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bisa didaur ulang menjadi kompos, dan sampah anorganik bisa dibuat menjadi berbagai macam kerajinan. Ustazah ingatkan kembali, kegiatan 3R itu terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle artinya mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Dengan menggunakan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, sampah yang kita buang tidak akan banyak. Dengan mengurangi sampah, maka kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan, terutama pencemaran tanah. Jika prinsip ini bisa dilakukan di setiap rumah, maka lingkungan akan terjaga kebersihannya, dan pencemaran pun akan terhindarkan. Baik anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Ustazah Alfi. Apabila kurang jelas, boleh dibaca lagi bukunya atau diulangi lagi menonton videonya. Untuk tugasnya sudah tertera di layar ya. Apabila ada pertanyaan, boleh bertanya di nomornya Ustazah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.